Assalamualaikum. Halo Sobat Pintar, apa kabar nih? Semoga Sobat Pintar selalu diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Vivi Sandra Mauritania dari Pendidikan Sejarah Universitas Jember dengan NIM 1902 10 30 20 04. Nah, pada pembelajaran hari ini saya akan menyampaikan mengenai dampak-dampak perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai dampak-dampak, Sobat Pintar kira-kira tahu nggak ya bangsa Eropa mana saja sih yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Jadi, Sobat Pintar, bangsa-bangsa Eropa yang sudah menjajah Indonesia antara lain bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan juga bangsa Inggris. Nah, adanya imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia diantaranya telah memberikan dampak di berbagai bidang. Adapun dampak-dampak tersebut antara lain mencakup bidang politik, bidang perekonomian, bidang sosial budaya, dan juga bidang pendidikan. Nah, dampak-dampak ini akan saya jelaskan satu persatu pada slide-slide berikutnya ya, Sobat Pintar. Dampak pertama yang akan kita bahas yaitu dampak di bidang politik dan pemerintahan. Adapun dampak yang ditimbulkan di bidang politik dan pemerintahan yaitu dengan dijalankannya politik pemecah belah atau yang biasa dikenal dengan istilah divide and impera. Nah, Sobat Pintar, dengan adanya politik pemecah belah ini menyebabkan martabat rakyat Indonesia menjadi jatuh dan tidak lagi menjadi berdaulat. Sehingga kemudian berangkat dari sinilah para penjajah atau kolonial yang ada di Indonesia, mereka menerapkan banyak sekali tipu daya muslihat untuk memperdaya masyarakat Indonesia, Sobat Pintar. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan di bidang politik dan pemerintahan adanya dualisme pemerintahan, yaitu antara pemerintahan pribumi dengan pemerintahan Eropa. Nah, adapun pemerintahan Eropa ini, pejabat tertinggi dipegang oleh presiden. Kemudian kalau pemerintahan pribumi ini, kebanyakan para pejabatnya itu berasal dari kalangan priai pribumi. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu di bidang perekonomian. Dengan adanya perubahan sistem perekonomian dari yang semula perekonomiannya bersifat tradisional, kemudian perekonomiannya berubah menjadi perekonomian modern. Nah, Sobat Pintar, dalam sistem perekonomian modern ini, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Selain itu, pemerintah kolonial di sini untuk mendapatkan uang, mereka memperolehnya dari penjualan hasil bumi yang dilakukan oleh para petani dengan berupa pajak. Nah, kemudian para petani pun harus menjual hasil buminya dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan. Selain itu, Sobat Pintar, dampak lain yang dirasakan dalam bidang perekonomian yaitu adalah dengan munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya perkembangan transportasi, baik itu berupa jalur-jalur kereta maupun munculnya pelabuhan serta perkembangan jalur komunikasi. Kemudian ada pula dampak ketiga yaitu di bidang sosial budaya. Dengan adanya dominasi orang-orang barat di Indonesia, mereka telah menanamkan nilai-nilai budaya yang tentunya tidak sesuai nih Sobat Pintar dengan nilai-nilai budaya yang ada dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat itu. Sehingga kemudian adanya budaya-budaya asing ini kemudian secara perlahan menggeser nilai-nilai budaya asli yang ada di Indonesia. Selain itu, dampak lain Sobat Pintar, dengan adanya dominasi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa terhadap orang-orang pribumi telah menimbulkan adanya sikap diskriminatif yang dilakukan oleh kalangan Eropa terhadap masyarakat pribumi. Adapun dampak terakhir di sini yaitu adalah di bidang pendidikan. Setelah diberlakukannya politik etis,
pendidikan yang ada di tanah Hindia Belanda mulai mengalami perkembangan nih Sobat Pintar. Dan kemudian dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi kalangan bumi putra untuk mereka bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan. Nah, dengan berkembangnya pendidikan ini yang diikuti oleh kalangan bumi putra telah melahirkan kaum-kaum terpelajar yang kemudian akan mendorong terjadinya gerakan nasionalisme nih Sobat Pintar. Nah, itulah tadi beberapa dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Indonesia. Sekarang, Sobat Pintar jadi tahu kan dampak-dampak apa yang telah diakibatkan dari adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Semoga ilmu yang didapatkan oleh Sobat Pintar hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya Sobat Pintar. Nah, sekian dulu nih jendela ilmu untuk hari ini Sobat Pintar. Terima kasih karena Sobat Pintar sudah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran hari ini. Saya Vivi Sandra Mauritania, mohon pamit dan sampai jumpa lagi Sobat Pintar.